Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perubahan sosial yang merupakan materi lanjutan dari materi pada pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perubahan sosial menitik beratkan pada pengertian dan penyebab ataupun bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu sendiri. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang perubahan sosial ditinjau dari penyebab ataupun hal-hal yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi serta teori-teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat biasanya dipicu karena adanya rasa ketidakpuasan dengan kondisi yang dialami ataupun kondisi saat ini sehingga menimbulkan keinginan untuk menjadi lebih baik. Dan perubahan itu sendiri dapat terjadi karena adanya dorongan baik dari dalam diri individu ataupun lingkungan dan juga karena adanya dorongan dari luar. Dan perubahan itu sendiri dapat berlangsung secara sadar dengan penuh perencanaan atau tidak direncanakan secara tidak sadar. Saya harapkan pada materi ataupun slide yang saya tayangkan ini dapat membantu kamu memahami lebih lanjut tentang perubahan sosial itu sendiri. Semoga tayangan ini bermanfaat dan selamat menyaksikan ataupun memahami dan membaca slide saya ini. Oke, seperti biasanya saya akan menyajikan sebuah peta konsep yang berisikan apa-apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi, di dalam peta konsep ini dapat kita lihat ada 4 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama tentang submateri faktor terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial itu sendiri. Yang ketiga, teori-teori yang mengkaji tentang perubahan sosial serta pembagian-pembagian penemuan. Kita masuk ke submateri yang pertama. Faktor terjadinya perubahan sosial itu ada 2, internal dan eksternal. Jadi, cara kita mengetahui apakah faktor perubahan itu internal atau eksternal? Caranya mudah. Yang pertama, ketika perubahan sosial itu terjadi berasal dari diri individu ataupun dari dalam lingkungan, itu termasuk dengan internal. Sedangkan yang kedua, jika perubahan sosial itu terjadi karena faktor-faktor dari luar ataupun dari luar kendali individu ataupun dari luar masyarakat, itu termasuk faktor-faktor perubahan sosial eksternal. Misalnya, kalau internal itu kepingin ataupun keinginan untuk berubah. Kedua, kalau dia eksternal itu seperti perang. Perang ini juga bisa, perang atau konflik bisa kita masuk ke dalam perubahan faktor internal dan eksternal. Ketika konflik itu terjadi disebabkan dari lingkungan sendiri, itu termasuk faktor perubahan internal. Tapi kalau tiba-tiba ataupun dari luar daerah itu terjadi peperangan atau menyerbu ke lingkungan kita, itu dari eksternal. Oke, saya harap kamu mengerti. Yang kedua, submateri kedua, dampak yang ditimbulkan. Jadi, setiap perubahan, yang namanya segala sesuatu kegiatan itu akan menimbulkan faktor negatif atau menimbulkan hal-hal negatif dan positif. Biasanya hal-hal dampak yang negatif itu biasanya berhubungan dengan hal-hal yang merugikan, dan faktor ataupun dampak positif itu biasanya berdampak ataupun berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, kita masuk ke teori perubahan sosial. Jadi, teori perubahan sosial ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, teori perubahan sosial dengan cara mengikuti pola tertentu. Baru yang kedua, berdasarkan penemuan. Ketiga itu teori-teori modern lain. Mungkin masih banyak teori-teori yang lain yang
yang kalau kita rajin membaca ataupun kita gali dari buku-buku lain kita mendapat informasi yang lain. Jadi pertama itu ketika kita melihat teori perubahan dilihat dari pola-pola tertentu, itu terbagi menjadi dua, yaitu siklus dan linear. Apa itu siklus? Perubahan siklus adalah perubahan yang membentuk lingkaran atau spiral. Dengan kata lain, suatu perubahan itu tanpa kita sadarin seperti akan berulang. Yang kedua, perubahan linear atau berkembang. Jadi dengan kata lain, perubahan itu akan mengikuti suatu garis yang semakin lama semakin meningkat. Misalnya itu teori modern. Kalau kita lihat nanti di gambar itu akan menunjukkan grafik yang semakin lama semakin naik. Baru yang kedua, teori perubahan berdasarkan penemuan. Ini ada teori perubahan memancar, menjalar, dan memusat. Memancar bisa dibilang ketika suatu perubahan, suatu penemuan itu dapat mempengaruhi ataupun bermanfaat kepada bidang-bidang lain. Contohnya kamu cari sendiri nanti ya. Yang kedua, kalau menjalar, perubahan satu item ataupun satu teknologi ataupun suatu ide akan menghasilkan perubahan-perubahan ataupun penemuan-penemuan yang lain. Yang ketiga, itu perubahan memusat. Memusat adalah beberapa perubahan atau beberapa penemuan-penemuan menghasilkan satu ide atau suatu perubahan yang lain. Untuk ini saya harap kamu bisa menggali dengan cara memberi contoh ataupun mencari contoh yang lain supaya kamu lebih jelas lagi ya. Baru ada beberapa teori perubahan sesuai dengan menurut ahli-ahlinya. Teori modernitas di sini ada teori konflik, ada teori universal, ada teori modern, dan banyak-banyak lain. Dan perlu kamu ketahui, penemuan itu adalah segala sesuatu yang didapatkan ataupun ide-ide ataupun kegiatan ataupun hasil baik teknologi ataupun sesuatu. Dan penemuan ini dibagi menjadi 3, yaitu discovery, inovasi, dan invensi. Apa yang membedakan mereka? Jadi ketiga ini sama-sama sebuah penemuan, tetapi ada yang membedakan, poin-poin yang membedakan mereka. Oke, saya harap setelah kamu melihat ataupun membaca ataupun menelaah slide per slide dan buku dengan cara juga melihat resume-resume atau rujukan-rujukan dari buku lain, kamu bisa menguasai dan memahami materi ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang disajikan oleh slide berikut.